Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di Mister Yoga Learning English. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice, ya. Passive voice adalah suatu kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Karena dalam suatu kalimat itu terbagi ke dalam dua bentuk ya. Ada yang bentuknya aktif dan juga ada yang bentuknya pasif. Coba kita lihat contoh di sini. Bagaimana sih bedanya kalimat pasif dan kalimat aktif gitu ya. Kalimat aktif, Ronaldo mengambil tendangan penalti. Kemudian pasifnya tendangan penalti diambil oleh Ronaldo. Kalau aktif itu subjek yang melakukan ya. Subjeknya Ronaldo. Objeknya apa? Tendangan penalti. Sedangkan kalau pasif itu objeknya ada di depan, tendangan penalti. Diapakan tendangan penalti? Diambil oleh Ronaldo. Begitu. Kemudian perbedaannya di sini kalau aktif menggunakan me karena melakukan sesuatu ya. Ronaldo mengambil tendangan penalti. Sedangkan kalau pasif ciri-cirinya menggunakan di dia, diambil. Mengambil berubah jadi diambil. Melihat dilihat. Kemudian mendengar didengar, menjelaskan dijelaskan. Gitu ya. Paham perbedaannya ya? Kemudian ada lagi contoh perbedaan aktif dan pasif. Ayahku sedang membaca koran. Pasifnya seperti apa? Korannya pindah ke depan. Koran. Koran diapakan? Dibaca. Gitu ya. Oleh ayah. Subjeknya di belakang. Contoh lain ya. Tukang mewarnai kamar kakakku dengan warna biru. Subjeknya tukang. Mewarnai di sini sebagai verbnya, kata kerja. Kamar kakakku sebagai objeknya. Objeknya pindah ke depan. Kamar kakakku pindah ke depan. Kemudian verbnya yang tadinya mewarnai jadi berubah diwarnai oleh tukang dengan warna biru. Jelas ya, jadi objeknya dari belakang pindah ke depan, tukeran sama subjek. Lalu kata kerjanya yang tadinya melakukan berubah menjadi dilakukan. Kemudian kita lihat contoh dalam bahasa Inggris. Ronaldo di sini sebagai subjek. Takes mengambil verb. Penalti objek. Ini aktif, kalimat aktif. Dirubah ke dalam kalimat pasif. Gimana jadinya? Objeknya pindah ke depan. Penalti ya. Kemudian diikuti apa? Di sini ada is sebagai to be ya, be sebagai be. Kemudian taken sebagai verb berapa? Verb 3 ditambah by. By ini opsional ya. By artinya oleh. Ronaldo subjeknya di belakang. Subjeknya pindah jadi ke belakang. Contoh lainnya. The builder painted my brother's bedroom blue. Mana subjeknya? The builder, tukang ya. Verbnya painted, dia menggunakan verb 2 karena past tense. Kemudian my brother's room itu dia sebagai objeknya. Pindah ke depan untuk berubah menjadi kalimat pasif. My brother's room, ya kan, dia sebagai objek, pindah ke depan. Di sini ada be-nya plus verb 3. Gitu ya. Oleh tukang, by the builder. Buildernya subjek di depan. Mr. Yoga is printing the question sheet. Question sheet-nya di depan, pindah ke depan objek. Ini kan subjek ya. Ini objeknya. Is printing, dia menggunakan verb ing. Berarti kalimat apa yang menggunakan verb ing? Continuous. Di sini dalam hal ini present continuous. Nah, present continuous bukan cuma ditambah be aja is, tapi ada being-nya. Being ini bentuk be dari verb ing ya. Ini be printed-nya verb verb 3 sorry. Be ini nanti yang di kalimat pasif itu mengikuti objeknya ya.
Gitu. Ini juga 5 million people have watched siksa kubur. 5 million people subjeknya. Di sini berarti ini perfect tense ya. Have watched verb 3 ya. Siksa kubur the movie object. Kemudian pasifnya seperti apa? Siksa kuburnya ke depan dong. Ya kan, ini berubah menjadi objek. Siska kubur lagi ini. Maaf typo ya, bukan siska kubur tapi siksa kubur. Have been. Watch-nya verb 3 by 5 million people-nya subjeknya di belakang. Gitu ya. Jadi inti dari passive voice yang pertama, subjek dan objek tukeran tempat. Subjek ke belakang, objek ke depan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah menggunakan be. Ya, be. Kalau present berarti Aramis, kalau past tense berarti be-nya was atau were. Kalau continuous be-nya itu being. Sedangkan kalau perfect tense itu be-nya been. Setelah menggunakan be, yang kaidah yang ketiga adalah menggunakan verb 3. Menggunakan verb 3. Semua passive voice menggunakan verb 3. Jadi ada 3 kaidah. Yang pertama, subjek dan objek tukeran tempat. Yang kedua, dia menggunakan be. Dan yang ketiga, dia menggunakan verb 3. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda catat ya. Tabel berikut. Di sini dijelaskan contohnya simple present tense. Kalimat aktifnya I always bring my tote bag to school. Pasifnya dia berubah. My tote bag berarti menggunakan kaidah yang pertama ya. Objeknya sama subjeknya tukeran tempat. Yang tadinya my tote bag itu di belakang sebagai objek pindah ke depan. My tote bag is always is itu be. Berarti kaidah yang kedua kita menggunakan be. Be dari simple present tense di sini kita menggunakan is. Is always brought. Verb 3 dari bring. Berarti kaidah yang ketiga kita menggunakan verb 3 gitu. Ada 3 kaidah, 3 pedoman dalam passive voice. Yang pertama, subjek dan objek tukeran tempat. Yang kedua, menggunakan be. Dan yang ketiga, menggunakan verb 3. Be dari simple present tense, Aramis. Simple past tense. Be dari simple past tense adalah was, were. Future tense. Be dari future tense adalah be, will be. Ya. Present continuous. Formulanya. Be. Be dari present continuous saja adalah RM is ditambah being ya. Kemudian formula be dari simple perfect tense atau perfect tense itu been. Ini silakan Anda catat dan Anda pelajari dan tentu harus dihafalkan ya. Jangan kalah sama Clash of Champion. Mereka sanggup menghafal banyak. Anda juga jangan mau kalah. Karena Anda sama hebatnya dengan peserta Clash of Champion. Kalau tadi sudah dicatat, silakan Anda kerjakan tugas exercise di sini. Bagian pertama nomor 1 sampai 4, change the following sentence into passive voice, rubah ke dalam passive voice. Yang kedua, change the following sentence into active voice, rubah ke dalam kalimat aktif. Silakan kerjakan secara berkelompok, wajib berkelompok ya di kelas. Lalu tidak perlu dikumpulkan karena takut nanti kececer di meja saya. Pertemuan selanjutnya minggu depan akan kita bahas di kelas dan akan saya persilakan maju untuk Anda jelaskan di depan bersama teman-teman yang lain. Oke, gitu aja ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.